Langkah yang pertama, kita buka bagian pernya menggunakan obeng min atau benda apa saja yang memang menurut teman-teman itu bisa buat buka per. Caranya sebenarnya cukup mudah, bisa ditarik pakai tangan langsung atau dipakai tang juga bisa. Selanjutnya kita buka lagi bagian pengunci, itu ada namanya pen ya. Bagian pengunci bagian yang ini kita congkel aja pakai benda kayak obeng min yang tajam tapi runcing ya. Kemudian pennya yang satu lagi dibuka juga. Karena ini bekas kosongan original, jadi biasanya lebih agak sulit itu cara buka. Setelah terbuka semua, kita bagi menjadi dua. Yang ada tabung biru ini disebut namanya drum ya, drum. Nah, di bagian ini adalah tabung ampas atau pembuangan dari serbuk. Kita perlu membersihkan serbuk ini supaya nanti tidak tumpah atau keluar dari pembuangan. Biasanya kalau sudah penuh itu keluar. Selanjutnya kita buka lagi, ada dua baut di bagian ini untuk melepaskan bagian drumnya dan PCR. Di bawah drum itu ada namanya PCR yang warnanya hitam. Ini cukup, kalau misalkan masih bagus, ini cukup dibersihkan saja. Drum masih bagus itu kali biasanya terlihat glossy, masih glossy ya, dan tidak luka. Di bagian ini kita perlu membuang ini menggunakan, biasanya kalau ada alatnya itu pakai vacuum cleaner, pakai vacuum khusus buat ini. Apa saja ditekan-tekan, posisikan miring seperti ini biar serbuk yang keluar itu tidak tumpah kemana-mana. Jadi posisikan sudutnya miring seperti ini, kemudian di kocok-kocok ke bawah. Ini hampir penuh ya, jadi kemarin kita pakai di mesin itu tumpah. Akhirnya kita bersihkan dulu, baru direpel lagi, nanti direpel lagi serbuknya. Kalau ada vacuum cleaner itu bisa lebih rapi ya pengerjaannya, jadi tidak belepotan seperti ini. Terus kita bersihkan juga menggunakan tisu ya, tisu kering. Jadi pakainya tisu kering aja, tidak perlu pakai tisu basah. Kita keluarkan lagi sampai benar-benar bersih ya, isi di bagian tabung penyimpanannya benar-benar bersih. Ditekan-tekan, kemudian kalau dianggap sudah bersih, kita bersihkan dulu bagian bodinya pakai tisu atau kain apa saja yang kering. Biasanya lebih enak itu pakai kain microfiber kalau ada, kalau nggak ada pakai yang ada aja. Ini kita bikin tutorial yang sederhana. Oke, terakhir karena di sini adanya kompresor angin ya, kita pakai kompresor angin untuk membersihkannya. Ini juga cukup efektif karena bisa menghilangkan serbuk yang nempel. Cuman kekurangannya serbuknya bisa terbang kemana-mana, jadi kurang rekomendasi sebenarnya karena ini bisa mencemari lingkungan. Sebaiknya pakai vacuum cleaner saja. Ya minimal seperti ini ya, jadi nggak terlalu belepotan kelihatan.
Nah, ini adalah pengolesan bagian karet wiper blade-nya, jadi supaya nanti putaran drumnya itu tidak seret. Kalau seret biasanya yang terjadi adalah itu karet bisa jebol ya, bisa terbalik atau enggak bisa putus atau lepas dari tembaganya. Selanjutnya membersihkan bagian drum. Ini namanya drum. Kita bersihkan saja pakai kain yang halus, teksturnya ya kayak tisu. Pakai tisu kering, tidak dianjurkan menggunakan tisu yang basah. Kita pakai tisu yang kering saja supaya tidak melukai bagian drumnya, karena kalau ada luka sedikit saja itu bisa merusak hasilnya. Kalau dianggap sudah bersih, kita kembali pasang ulang ya, sesuai posisi awal. Tapi jangan lupa PCR-nya dipasang terlebih dahulu, kemudian bagian drumnya dibersihkan juga, bagian PCR yang kotornya, supaya tidak bawa serbuk kemana-mana. Kalau sudah sudah bersih, dianggap semua sudah bersih, dipasang kembali seperti semula. Bautnya dipasang, tapi semua bagian yang kotor karena serbuk itu perlu dibersihkan. Penutup ini dipasang lagi seperti awal, ada 2 baut, jangan lupa dipasang juga. Dan ini caranya cukup sampai sini aja. Ini pakai cara yang sederhana ya, karena kita tidak pakai alat apa-apa, cuman pakai ubeng sama kompresor angin. Tapi sebaiknya pakai vakum kalau untuk membersihkan serbuk. Cukup sekian tutorial sederhana ya, bagaimana cara membersihkan